Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas terkait dengan perkembangan dan peran fintech syariah bagi UMKM. Next. Untuk pembahasan kali ini ada yang pertama latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Untuk yang pertama ada latar belakang. Revolusi Industri 4.0 membuat teknologi semakin berkembang dengan pesat. Kemajuan di dunia teknologi mendapatkan peran penting pada aspek bidang pekerjaan, terutama di aspek keuangan. Fintech telah mengubah sektor jasa keuangan menjadi dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kemudahan dalam bertransaksi serta cara penggunaannya menjadikan fintech saat ini cukup banyak digunakan oleh masyarakat umum untuk bertransaksi jual beli tanpa menggunakan uang tunai atau cashless. Berdasarkan data laporan State of Finance App Marketing edisi 2021 yang dirilis oleh Appsflyer, pada tahun 2021 Indonesia menempati urutan ketiga dalam instalasi keuangan terbanyak dari jumlah 15 negara pengguna instalasi keuangan. Tingkat fraud atau kecurangan atau penipuan mengalami penurunan hampir 48%. Dalam laporan tersebut, Indonesia unggul dari negara besar lain seperti Amerika Serikat yang menempati peringkat keempat dan Rusia yang menempati peringkat kelima. Next. Berikutnya ada landasan teori. Yang pertama adalah pengertian dari fintech syariah. Fintech syariah fintech diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan non perbankan dengan mudah untuk keperluan produktif seperti untuk modal usaha, kegiatan bertransaksi maupun pinjam meminjam lainnya. Hadirnya fintech syariah merupakan inovasi yang baru dalam bidang keuangan yang umumnya memberikan solusi terhadap sektor jasa keuangan dan aplikasi digital yang bertujuan untuk memediasi nasabah yang ingin investasi atau menabung berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan yang terdapat dalam Islam. Next. Perkembangan fintech syariah. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI dalam data Billion 2022 mencatat saat ini jumlah fintech syariah terdapat 17 fintech syariah yang sudah berizin operasional, terdiri peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding. Banyaknya kaum muda yang mulai aware terhadap transaksi syariah juga menjadi kesempatan yang menjanjikan bagi pasar fintech di Indonesia. Indonesia dinilai memiliki prospek fintech syariah yang cerah dengan prediksi kenaikan volume transaksi dari 4.239 dolar juta menjadi 11.263 juta dolar dari tahun 2026 atau tingkat kenaikan kumulatif tahunan CAGR sebesar 21,6% yang lebih tinggi dibanding Arab Saudi dan Malaysia. Selain itu, dari 8 indikator penilaian utama, Indonesia meraih nilai sempurna untuk market share, regulasi, dan kepatuhan syariah. UMKM dan perkembangannya. Pengertian UMKM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah usaha mikro adalah usaha produktif ekonomi yang didirikan sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha mikro memiliki aset paling banyak berjumlah 50 juta rupiah tidak termasuk gedung dan tanah. Hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta rupiah. Usaha kecil menengah memiliki aset lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak aset 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta juga memiliki aset penjualan tahunan sebesar 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah memiliki jumlah aset bersih lebih dari 500 juta hingga 100 miliar. Hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga paling banyak 50 miliar rupiah. UMKM dan perkembangannya. Foto perkembangan UMKM Indonesia. Foto perkembangan UMKM didukung oleh kemudahan meminjam modal usaha. Modal usaha itu sendiri didukung oleh perbankan dan juga finansial teknologi yang terus digencarkan, bahkan aplikasi kredit UMKM terus tumbuh hingga 20% pada tahun 2018 berdasarkan kata data.com 2021.
pajak yang menurun atau PPh final memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan UMKM. Berdasarkan data yang Ditjen Pajak berikan bahwa penurunan terhadap pajak sebesar 0,5% memberikan dampak terhadap pengembangan industri UMKM. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam paper ini adalah kualitatif, yaitu melaksanakan suatu kegiatan penelitian dengan melakukan secara objektif produk kenyataan subjektif yang diteliti. Metode yang digunakan pada paper ini menggunakan studi pustaka library research, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan pelajari teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber yang relevan dengan data dan hasil yang dianalisis berdasarkan referensi tersebut. Selanjutnya ada pembahasan perkembangan UMKM di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia periode tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di samping. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,32%, yaitu dari sejumlah 59,2 juta unit pada tahun 2015 menjadi sekitar 64,19 juta unit di tahun 2019. Produktivitas UMKM per unit usaha juga mengalami peningkatan dari 27,93 juta pada tahun 2015 menjadi 89,12 juta pada tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, UMKM berkontribusi pada stabilitas perekonomian Indonesia dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto, perolehan nilai ekspor non-migas, dan penciptaan modal tetap atau investasi. Adapun nilai persentase kontribusi UMKM dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di samping. Nilai rata-rata selama 5 tahun menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi sebesar 99,99% dalam penciptaan lapangan pekerjaan, 96,94% dalam penyerapan tenaga kerja, 60,57% dalam pembentukan PDB, 14,86% untuk ekspor non-migas, dan 59,94% untuk penciptaan modal tetap atau investasi. Next. Selanjutnya, peran fintech untuk UMKM. Yang pertama, fintech memberikan kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan. Fintech merupakan kemudahan akses layanan hanya dengan menggunakan ponsel yang sudah terinstall aplikasi mobile dari bank maupun dari koperasi simpan pinjam melalui fitur-fitur mulai dari uang seluler dan dompet elektronik, pinjaman peer-to-peer lending dan crowdfunding, alternatif penilaian kredit, teknologi pembayaran menggunakan proses KYC digital, hingga teknologi regulasi layaknya tanda tangan digital. Yang kedua, mampu menjangkau seluruh UMKM hingga daerah yang terpencil. Kesulitan keuangan yang dihadapi UMKM dikarenakan jarak dengan kantor layanan keuangan perbankan atau non-perbankan sekarang sudah mulai bisa teratasi karena fintech bisa diakses dari mana saja. Jadi dengan hadirnya fintech mempermudah UMKM dalam hal akses layanan terutama di daerah yang dulunya belum terlayani oleh layanan keuangan, sekarang sudah mulai terlayani. Next. Yang ketiga, fintech sudah membuka akses pembiayaan usaha yang lebih mudah dan cepat. Dari hasil survei rata-rata akses pembiayaan untuk UMKM kurang dari 4 hari sudah mendapatkan pencairan dananya. Hal tersebut dapat membantu UMKM dalam hal permodalan, calon peminjam yang merupakan UMKM menggunakan layanan aplikasi pinjaman online karena biaya yang ditagihkan bersahabat dan tidak harus datang ke kantor layanan. Tingkat bunga dan biaya yang diterapkan kompetitif berdasarkan analisis risiko kredit modern sehingga proses relatif lebih mudah dan cepat. Pinjaman online juga tidak meminta jaminan berupa aset sehingga UMKM yang sedang berkembang bisa sangat terbantu
untuk menjalankan kegiatan operasional bisnisnya hingga menjadi entitas yang berdaya. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Next. Fintech atau Financial Technology memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi, meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Fintech juga dapat meningkatkan akses kepada pelanggan baru melalui perluasan pasar terhadap masyarakat yang unbankable dengan layanan transaksi keuangan digital yang praktis dan mudah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.